kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Di saat Brockie sibuk melawan Beelzebub, Ezreal bertarung dengan Astaroth. Yonges malah melupakan harus duel dengan Sung Suho. Ya, demon kocak ini berambisi menghabisi Ezreal dengan muncul dari arah belakang sembari bersiap bersama tebasan pedangnya. Namun sebelum demon wanita bangsawan itu kepalanya terpenggal, Suho secara mengejutkan nongol aja tuh dan langsung mengunci leher Yonges untuk menghentikan pergerakannya. Lalu setelahnya dengan pijakan kuat kedua kakinya, Suho memutar tubuh Yonges dan melemparkannya ke arah kobaran api tempat para manusia dibakar. Ketika Yonges terjebak dalam bara api biru neraka jahanam, demon itu menjerit kesakitan karena tubuhnya merasakan azab pedih atas perbuatannya. Tak mau membuang waktu sebelum epic comeback, Suho mengambil pedang milik Yonges untuk menebasnya. Jebret, tubuh Yonges pun terbelah dan mokat bre. Gak lama kemudian pesan dari sistem muncul. Anda telah menghabisi demon low rank. Anda naik level. Vulcan Horn menelan jiwa demon, dan hal itu meningkatkan physical damage Suho sebanyak 31%. Sementara itu, Ezreal yang dibawa kendali mandor biru, beliau masih terus menerjang menyerang Astaroth. Sedangkan dalam keadaan paniknya, Astaroth berkata, "Tak kusangka Yonges telah tewas. Sialan, aku harus melakukan sesuatu dengan wanita gila ini." Tapi siapa yang mengira secara tiba-tiba Ezreal langsung pingsan tak sadarkan diri sebelum melepaskan tebasannya. Hal itu diakibatkan karena efek skill milik Beru, yaitu Harsh Orders, limitnya telah habis duluan. Di saat Astaroth bingung dengan apa yang terjadi, tanpa demon ini sadari, Suho sudah ada di belakangnya dan mengunci lalu memutus kepala dari tubuh Astaroth. Dengan begitu, dua demon telah tumbang. Sekali lagi, Vulcan Horn menelan jiwa iblis yang telah dikalahkan. Meskipun saat ini Beelzebub berhasil mengempaskan dan menyudutkan Brockie, tapi tetap saja demon yang tersisa ini mulai ketar-ketir bre. Dia bergumam, "Dasar bawaan tak berguna. Sekarang aku kalah jumlah dengan mereka. Sialan, aku tak mau berakhir konyol begini." Dengan pemikiran realistis tersebut, Beelzebub berhenti dan menghiraukan Brockie, dan beliau lebih memilih menuju Ezreal. Dia berharap dengan mengkonsumsi darah demon bangsawan, maka kekuatannya makin overpower dan dapat mengalahkan para musuh di hadapannya. Malangnya sebelum demon ini mewujudkan keinginannya, tangan jahanam demon itu langsung dipatahkan Abang Suho dengan tendangan Shimadun. Sembari menatap mangsanya, Suho berkata, "Oi, mau kemana lu? Aku membutuhkan jiwamu untuk bertambah kuat lu." Setelah mengatakan ultimatum tersebut, Suho memerintahkan Brockie untuk menghabisi Beelzebub. Tak, kratak. Brockie dengan barbar merobek kepala demon itu, dan gitu doang sih bre. Akhir dari Beelzebub, dan beliau kini langsung menjadi almarhum. Pesan dari sistem muncul kembali. Vulcan Horn berhasil menelan jiwa demon. Anda juga naik level. Serta kini player dapat menggunakan Store Purchase. Itu disebabkan Suho sekarang telah mencapai level 20. Gak berselang lama, Ezreal terbangun dari pingsannya. Meskipun tubuh yang masih lemah, dia tetap mencoba membuka matanya. Walau harus tertatih-tatih, Ezreal sekuat tenaga berdiri dengan kekuatan yang tersisa. Namun Beru tak peduli semua usaha demon wanita itu dengan melontarkan pertanyaan yang saya rasa sih agak pedas. Beru bertanya, "Ku pikir kau tadi sudah tewas loh." Ezreal menjawab, "Jahat banget kau Beru. Yang lebih penting, siapa pemuda itu? Aku tak percaya ada manusia selain Jinwo sama yang dapat menggerakkan Shadow Squad. Siapa dia sebenarnya?" Beru membalas, "Seperti dugaanku, kau bukan pemuja berat dari Jinwo sama. Coba sejenak kau gunakan sedikit otakmu agar kau bisa mengenali siapa pemuda itu. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya." Mendengar ucapan mandor Beru, seketika itu juga pikiran kusam Ezreal pun tercerahkan. Ezreal berkata, Mungkinkah beliau? Ya, tidak salah lagi, beliau adalah sang moners muda." Sontak, ucapan Ezreal barusan menarik perhatian Suho.
Dalam keheranannya, Suho bergumam, apa dia barusan memanggilku monars muda kah? Kini tatapan Esil mulai berubah. Dengan nada penuh kekaguman atas sosok di hadapannya, Esil berkata, maafkan aku monars muda, aku tidak mengenalimu karena kau terlihat sangat berbeda. Tapi ku akui, kau sangat mirip dengan Jinbo sama. Ya, ganteng sekali. Sebelum menyelesaikan ucapannya, Esil pingsan lagi. Situasi mencengangkan tersebut membuat Suho mulai khawatir dengan keadaan Esil. Di situ Suho pun bertanya pada semut bawel di sebelahnya, Beru, kau kenal dia kan? Apa demon bangsawan ini baik-baik saja kah? Sembari memegang muka Esil, Beru berkata, tenang saja monars muda, ku pastikan dia masih hidup kok. Mendengar ucapan itu, Suho pun merasa lega. Lalu kemudian beliau menyuruh Beru mengobati para hunter yang terluka dan tak sadarkan diri dengan sihir-sihirnya. Di saat yang sama, notifikasi dari sistem muncul. Quest menyelamatkan para penyintas telah selesai dan Anda mendapatkan reward. Ketika dirinya memperoleh hadiah dari misinya ini, Suho dengan raut muka yang hehehehe. Tanpa pikir panjang, beliau langsung memeriksa reward tersebut, yang dimana MC kita mendapatkan 700 gold dan ability point 3 biji. Sontak, ketika mengetahui apa yang dia peroleh, Suho sedikit agak kebingungan karena beliau mendapatkan emas, tapi nggak ada rupanya di kehidupan nyata. Dengan rasa penuh penasaran, Suho pun membuka status windownya. Suho berkata, seperti yang kuduga, gold dari sistem cuma bisa digunakan pada store windowku. Kurasa sih item-item di sini sangat menarik dan bervariasi. Yare, aku jadi teringat saat diriku kecil dulu, di mana ayahanda memberikanku uang saku setelah menyelesaikan tugas yang beliau suruh. Ayah, papa, dedi, utusan, terima kasih atas uang sakunya kali ini. Aku pastikan akan kugunakan sebijak mungkin. Kenangan indah dan hangat bersama ayahnya melekat dalam relung jiwa MC kita, dan hal itu membuat Suho bahagia. Di satu sisi, melihat keadaan Esil yang sedikit mengkhawatirkan, Suho pun membeli potion atau jamu pekelino dan cekot-cekot. Tapi masalahnya, MC kita sangat ragu apakah jamu ini manjur untuk mengobati Esil, karena potion ini cuma bisa memulihkan 500 health point secara berkala saja. Mengesampingkan tentang semua keraguan tersebut, Suho pun mencoba memberikan jamu pekelino itu kepada Esil. Ajaibnya, walau Esil tak segera siuman dari pingsannya, namun yang pasti, luka-luka di tubuh Esil secara perlahan mulai terobati. Melihat betapa baik dan dermawannya anak dari masternya, Beru berkata, monars muda, Anda baik sekali. Tak menghiraukan pujian dari Beru, Suho berkata, Grey, bawa Esil ke Shadow Dungeon, dan kau Broky, bawa semua jenazah para demon yang telah kita kalahkan juga. Dengan perintah dari masternya, Grey dan Broky pun beranjak pergi dari TKP dan menuju Shadow Dungeon. Kendati demikian, Suho tak ikut ke sana. Dia malah mengambil senjata milik Yongges. Dengan nada heran, Beru bertanya, monars muda, apa Anda tidak pergi ke Shadow Dungeon kah? Suho menjawab, maaf Beru, masih ada urusan di sini yang harus kuselesaikan. Kemudian Suho berjalan menuju para manusia tergantung yang sebelumnya dijadikan Yongges dan kawan-kawan sebagai bahan bakar untuk menciptakan Stardust. Sembari menatap para manusia malang yang dibakar hingga menjadi Mistborn, Suho berkata, dari tadi aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan untuk membantu kalian. Tapi yang pasti, kalian tidak bersalah. Sakit ya. Aku juga merasakan penderitaan kalian. Sebelumnya, aku minta maaf kepada kalian karena hanya ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk melepaskan belenggu kesengsaraan dan nestapa hidup. Sayonara. Setelah mengatakan itu, Suho pun memusnahkan tubuh mereka semua. Di lain tempat, yaitu di luar pintu masuk dungeon, sudah ada anggota asosiasi dan para hunter yang sudah berkumpul. Mereka semua bisa gercep ke sini karena laporan dari Lim San. Saat itu salah satu dari anggota asosiasi mengatakan, kami menemukan beberapa jenazah monster kadal dan Mistborn. Tapi berdasarkan luka dari beberapa hunter yang telah tewas, aku yakin itu bukan perbuatan para monster. Bahkan saat kami memasuki lebih dalam lagi, kami juga menemukan ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan bekas tebasan pedang. Ketika mendengar semua rincian yang telah ditemukan anggota asosiasi, salah satu hunter yang ada di situ bergumam, ada hal selain monster ya.
Lalu kemudian hunter itu memalingkan mukanya dan bertanya pada Lim Do-gyu, "Oi, kau yang melaporkan masalah ini pada kami kan?" Dalam keterangan yang ada, seharusnya sih masih ada satu orang bernama Sung Soo-ho yang mengikuti Red Dungeon. Tuan Kacamata, apa kau mengenalnya? Lim membalas, itu tentu saja aku mengenalnya dong. Suo adalah juniorku yang telah membantuku di tim pengangkut. Hunter itu bertanya lagi, lalu di mana juniormu itu sekarang? Lim menjawab, setelah dia keluar dari dungeon denganku, dia pergi ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Sebenarnya ini sangat memalukan untuk diucapkan, tapi memang bagi kita Hunter Rank E tidak ada yang bisa dilakukan selain meminta bantuan dari asosiasi Hunter. Mendengar jawaban dari Lim, Hunter itu sejenak menyipitkan kedua matanya, seolah-olah beliau menyadari apa yang telah disembunyikan Lim dari dirinya. Mengesampingkan tentang dugaan yang tak pasti, Hunter itu mengatakan, "Kerja bagus, kau telah membuat keputusan terbaik sebagai Hunter Rank E dengan mengikuti panduan dari asosiasi." Kemudian Hunter itu pun berpaling dari Lim. Lalu beliau berteriak, "Minasan, teruslah mencari dan pastikan kalian tidak kehilangan jejak apapun." Di sisi yang lain, Lim menghela nafas lega karena ucapannya barusan bisa membodohi Hunter tersebut. Dalam diamnya, Lim berkata, "Para Hunter selamat itu berkat usaha dan kerja kerasmu kan, Shogun? Aku tidak tahu alasanmu menyembunyikan rankmu, tapi aku percaya kau tak memiliki niat buruk. Ya, aku akan terus menanti dan membantumu sampai kau menceritakan semuanya padaku tentang rankmu, kekuatanmu, dan alasan aksi heroikmu di balik layar. Jauh di lubuk hatiku, aku mengagumimu, Shogun."